Halo semuanya. Hari ini kita akan belajar materi AKM 3 ya, ACCA ya bahannya. Lecturing E, meeting 2, ada 3 bahan yang harus kita pelajari. Events after the reporting period, statement of cash flow, dan yang terakhir interpretation of financial statement. Jadi kita bahas satu persatu. Mulai dulu dari events after the reporting period. Kalau diterjemahkan ya, kejadian setelah periode pelaporan. Oke. Yang pertama yang harus Anda pahami ya reporting period, periode pelaporan. Periode pelaporan setiap perusahaan mungkin saja berbeda-beda ya. Umumnya 12 bulan ya. Oke. Tapi bisa aja ada perusahaan yang periode pelaporannya mungkin 18 bulan ya. Tidak selalu 12 bulan ya untuk kasus-kasus tertentu. Tapi umumnya ya periode pelaporan setiap perusahaan itu umumnya harusnya 12 bulan. Oke. Dan bisa saja mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Ada juga perusahaan yang periode pelaporannya berakhir di 31 Maret. Ada juga yang mungkin berakhir di 31 Agustus. Jadi masing-masing perusahaan mempunyai kebijakan untuk menentukan periode pelaporannya. Kita contohkan saja ya. Salah satu perusahaan yang periode pelaporannya itu di 1 Januari berakhir 31 Desember. Jadi 12 bulan ini itu adalah reporting periodnya perusahaan tersebut. Oke. Nah, ini judulnya kan events after the reporting period. Jadi kejadian setelah ya. Kejadian setelah periode pelaporan. Mungkin ada yang berpikir, kok sudah tutup buku harusnya perusahaan kan langsung menyiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan bisa langsung diisu. Ya tidak juga ya. Karena bisa saja ada jangka waktu bagi si ya perusahaan ini untuk menyempurnakan laporan keuangannya. Apalagi kalau ada auditor eksternal yang masuk untuk mengaudit kan butuh beberapa mungkin 1 2 3 bulan lah. Ya, taruhlah ya. Sampai dengan laporan keuangan itu selesai diaudit ya, benar-benar diperiksa dan sebagainya. Akhirnya 30 April laporan keuangan itu baru bisa dipublikasi keluar ya. Tapi sekarang masalahnya di sini. Di antara 31 Desember sampai dengan 30 April, apabila si akuntan atau auditor menemukan fakta-fakta baru ya yang akan mempengaruhi angka-angka yang dilaporkan, angka-angka apa ya, aset dan liabilities ya, yang harusnya dilaporkan di 31 Desember ya, itu harus ada sesuatu yang harus dilakukan ya. Kalau menemukan fakta-fakta atau kejadian setelah 31 Desember sampai dengan periode harusnya laporan keuangan itu dipublikasi. Oke. Kejadian seperti apa? Nanti ada beberapa contoh di bawahnya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh si akuntan atau auditor kalau menemukan fakta baru ya di periode ini ya. Ini periode events after reporting period. Kalau memang ada event-event tertentu, apa sih yang harus dilakukan oleh si akuntan atau auditor ya? Ya, ada 2. 1, mungkin atas aset dan liabilitiesnya angka yang dilaporkan per 31 Desember itu harus di-adjust. Ya. Kedua, kalau memang tidak mempengaruhi angka aset dan liability per 31 Desember, tidak perlu di-adjust misalnya. Tapi kalau kejadiannya cukup material, itu mungkin perlu disclose. Oke. Jadi kejadian itu bisa berujung, yang pertama bisa saja kita adjust angka-angka aset dan liability yang dilaporkan per 31 Desember. Atau kalau tidak di-adjust dan kejadiannya sangat material, harus kita disclose ya, di laporan keuangan. Oke. Ini sekedar ya gambaran umumnya dulu. Harusnya Anda baca slide ya satu persatu biar lebih jelas. Kemudian, nah ini kalau kita ngomong events after the reporting period, itu dibahas, itu dituangkan dalam IAS 10 ya. IAS 10.
Oke, Anda bisa lihat dua jenis kejadian yang bisa diidentifikasi ya. Oke, events after the reporting period. Di mana kejadian-kejadian yang memberikan bukti ya, kondisi yang existed at the reporting date. Ini kalau Anda pahami baik-baik, sebenarnya ini adalah kejadian-kejadian yang perlu di-adjust. Oke. Dan ada juga beberapa kejadian yang mengindikasikan kondisi-kondisi yang mungkin timbul setelah reporting date. Ini kalau dipahami baik-baik nanti, ini harusnya adalah kejadian-kejadian yang mungkin tidak perlu di-adjust, tapi perlu di-disclose. Ya, nanti ada beberapa contohnya di bawah ini ya. Oke. Nah, ini kan di antara reporting date, di antara periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan itu diautorisasi untuk dipublikasikan ke pihak luar organisasi ya. Ada mungkin kejadian-kejadian yang akan terjadi yang menunjukkan aset dan liabilities pada saat reporting date itu harusnya di-adjust atau di-disclose karena kejadian-kejadian tersebut. Oke. Berarti di bawah ini ada beberapa contoh kejadian-kejadian seperti apa sih yang perlu di-adjust. Kejadian-kejadian apa sih yang tidak perlu di-adjust karena tidak ada kaitannya dengan ya, tidak mempengaruhi aset dan liability per 31 Desember, tetapi mungkin perlu di-disclose. Kita mulai dulu dari yang perlu di-adjust ya. Anda bayangkan ya. Nah, ini contoh yang sangat umum. Misalnya ya, di 31 Desember ini kita sudah catat harusnya ada cash, ada AR. Ya. AR misalnya 2 juta dolar. Besar ya. Di dalamnya mungkin ada customer A yang hutang ke kita ya, customer A hutang ke kita misalnya 1,5 juta dolar. Selebihnya mungkin B, C, D hutang 500.000. Ya. Anda bayangkan ya, di masa-masa ini kemudian Anda menemukan fakta, waduh, customer A bangkrut. Padahal per 31 Desember piutang kita dari customer A itu 1,5 juta dolar loh. Tapi sekarang kita menemukan fakta ya, mungkin baca dari koran atau mungkin nampak dari media nasional, perusahaan A ini bangkrut. Apa sih efeknya bagi Anda? Ya sangat efek. Karena AR yang harus Anda laporkan itu harusnya sisa. Net AR yang bisa Anda tagih, yang bisa tertagih ya, itu hanya 500.000. Ya, efek tak bagi Anda, bagi perusahaan ini? Sangat berefek. Operasional bisa macet. Ya. Yang dari yang harusnya bisa tagih 2 juta, sekarang hanya bisa tagih 500.000. Oke. Nah, untung sebelum laporan keuangan ini Anda publikasi, Anda menemukan fakta-fakta ini. Perlu tak Anda adjust AR-nya dari 2 juta menjadi 500.000? Ya sangat perlu sekali. Oke? Anda paham ya? Kita coba lihat. Nah, Anda lihat. Ini juga contoh yang lumayan gampang. Sale of inventory after the end of the reporting period for less than its carrying value at the year end. Ya. Maksudnya apa? Kita mungkin catat ada inventory. Ya, inventory misalnya 1 juta. Oke, saya hapus ya yang AR ya. Misalnya ada inventory, Anda catat 1 juta. Di dalamnya itu ada inventory A, nilainya itu 900.000. Kemudian ada B, nilainya itu ada 100.000. Anda bayangkan ya, di periode-periode ini, di masa-masa ini Anda menemukan fakta. Ternyata harga jual A itu turun drastis. Harusnya bisa dijual 1 juta. Ya, ternyata sekarang hanya bisa dijual dengan harga 200.000. Awalnya 1 juta. Sekarang hanya bisa dijual dengan harga 200.000. Efek tak pada penilaian inventory Anda? Sebenarnya ya sangat berefek ya, sangat berefek. Mungkin sebelumnya kan kita sudah pernah pelajari ya, inventory value itu harusnya
historical cost versus net realizable value. Anda bayangkan harga jualnya saja sudah turun sampai 200.000, NRV-nya pasti lebih kecil. Ya. Apa yang harus Anda lakukan atas nilai inventory 1 juta ini? Mau nggak mau harus Anda adjust ke kondisi fakta yang sebenarnya. Ya. Oke. Dan ini ada beberapa lagi kejadian-kejadian yang menyebabkan aset dan liability perusahaan itu perlu di-adjust ya. Kita nggak bahas semuanya, saya hanya bahas masalah inventory sama AR ya. Oke. Adjust. Ini kejadian-kejadian yang tidak efek terhadap situasi pada saat reporting date ya, dan tidak perlu di-adjust tetapi perlu di-disclose di laporan keuangan, apalagi kalau kejadiannya itu lumayan material ya. Contohnya seperti apa? Akuisisi, disposal, subsidiary setelah year end. Setelah 31 Desember ada anak cabang yang dijual, atau mungkin ada pembelian anak cabang baru. Tapi ini kan benar-benar kejadian untuk periode pelaporan tahun berikutnya. Nggak ada kaitannya sama sekali dengan periode pelaporan ini. Jadi kita nggak perlu adjust apa-apa. Tapi karena mungkin ya beli subsidiary atau jual subsidiary itu melibatkan dana yang besar, hal ini lumayan material yang perlu kita disclose di laporan keuangan untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember periode ini. Perlu di-disclose saja. Oke, setelah 31 Desember perusahaan melakukan pembelian atau mendispose subsidiary-nya terjadi di tanggal mungkin 1 Maret tahun berikutnya. Itu perlu di-disclose tapi tidak perlu di-adjust karena memang tidak ada kaitannya sama sekali dengan periode pelaporan ini. Lalu pembelian atau dibuangnya aset ya, maksudnya yang signifikan ya, angkanya sangat besar. Kalau memang pembelian atau disposal of asetnya itu memang terjadi setelah 31 Desember periode ini, ya udah nggak perlu di-adjust tapi hanya perlu di-disclose ya. Nanti pencatatannya itu ya akan terjadi di periode berikutnya, nggak ada kaitannya sama sekali dengan periode pelaporan ini. Oke. Lalu apa lagi? Ada beberapa lagi, misalnya ya pabriknya ada kebakaran ya, maksudnya menghancurkan pabrik, tapi itu terjadi setelah 31 Desember. Sekali lagi tidak ada kaitannya sama sekali dengan ini ya. Jadi mungkin per 31 Desember ini Anda ada catat ya, fix asset ya, pabrik misalnya 5 juta. Oke. 1 Maret kebakaran terjadi, pabrik ini benar-benar ludes. Perlu tak Anda maksudnya hapus nilai 5 juta per 31 Desember? Nggak perlu. Per 31 Desember memang ada pabrik dengan nilai 5 juta. Tetapi kebakaran setelah 31 Desember ya, itu efek kerugiannya itu baru akan maksudnya terrefleksi itu di periode pelaporan berikutnya. Oke. Dan lain sebagainya ya. Anda boleh baca sendiri. Nah, ini satu lagi. Misalnya ada pengumuman pembayaran dividen. Oke. Setelah 31 Desember baru diumumkan, perusahaan akan membagikan dividen. Itu perlu tak kita mencatatnya sebagai hutang dividen? Kan berarti kan ada komitmen perusahaan untuk membayarkan dividen kepada pemegang saham kan? Perlu tak sih kita mencatat hutang dividen per 31 Desember? Sekali lagi tidak perlu. Karena dividen itu baru diumumkan oleh si perusahaan itu, perusahaan akan membayar dividen itu setelah 31 Desember. Jadi itu urusan tahun berikutnya ya. Oke. Kalau memang harus di-disclose, kira-kira apa sih yang perlu di-disclose ya, gitu ya. Disclose itu tentu di notes to the financial statement ya. Ada 2 poin yang paling penting yang perlu di-disclose. Yang pertama itu nature dari event itu sendiri, oke. Kayak kebakaran tadi lah. Oke. Pabrik senilai 5 juta yang dicatat per 31 Desember itu perusahaan mengalami kerugian karena pabrik tersebut terjadi
karena terjadi kebakaran tersebut karena terjadi kebakaran yang menghancurkan pabrik tersebut, tetapi kejadiannya di 1 Maret ya, periode berikutnya. Nature dari event ya. Kemudian estimasi financial effect ya. Berarti kalau pabrik ini hancur ya, kira-kira perusahaan ruginya apa sih? Kan bukan hanya pabrik kan. Pabrik itu kan hanya bangunan. Di dalamnya mungkin ada mesin yang hancur segala macam. Kalau sebisa mungkin Anda estimasi efek finansialnya. Oke? Kira-kira itu saja untuk events after reporting period.